Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan bicarakan tentang hadis arba'in, hadis yang ke-10 tentang memakan makanan yang halal ya. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa amalu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum summa jaqara rujula yutilu safara as'asa akbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib atau bersih dari kekurangan dan kotoran dan tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik-baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang diperintahkannya kepada Rasul. Allah Ta'ala berfirman, hai para Rasul, makanlah dari makanan-makanan yang thayyib dan kerjakanlah amal soleh. Allah Ta'ala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang thayyib yang kami berikan kepadamu. Kemudian beliau menyebut tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang panjang. Badannya kusut dan berdebu. Ia mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, ya Robbi, ya Robbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan hal yang haram. Maka mana mungkin doanya dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi dasar kaidah Islam dan bangunan-bangunan hukum Islam. Di dalamnya terdapat penegasan tentang ditolaknya secara umum doa orang yang bermaksiat. Jadi secara umum hadis ini menjelaskan kalau berdoa di dalamnya ada maksiat, ada sesuatu yang haram, maka doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bisa saja Allah Ta'ala mengabulkannya sebagai kemurahan dan karunia-Nya. Tapi kalau Allah ingin mengabulkan doa orang tersebut, ya bisa saja walaupun dia mungkin orang yang bermaksiat. Bahkan kadang-kadang Allah juga mengabulkan doa orang kafir. Jadi doa orang kafir pun kalau dia berdoa bisa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir, apalagi orang yang teraniaya. Namun secara umum apabila kita mempunyai kemaksiatan atau menggunakan sesuatu yang haram, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis ini berasal dari diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini merupakan sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Innallaha ta'ala thayyib. Sesungguhnya Allah itu thayyib atau bersih dari kekurangan dan kotoran. Jadi Allah itu adalah thayyib, bersih, tidak memiliki kekurangan dan kotoran. Baik. Kemudian Siti Aisyah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan namamu Al-Mutahhir, yang maha mensucikan. At-Tahir, yang maha suci. Kemudian At-Thayyib, yang maha bersih dari kekurangan dan kotoran. Dan Al-Mubarak, yang maha diberkati, yang paling engkau cintai, dan jika engkau diseru dengan nama itu engkau mengabulkannya, yang jika engkau diminta dengannya engkau memberi, yang jika engkau diminta kasih sayang dengannya engkau mengasihi, dan jika engkau diminta mengenai jalan keluar dengannya engkau memberikan jalan keluar. Makna At-Thayyib itu adalah bersih dari kekurangan dan kotoran. Maknanya serupa dengan kudus, ya. Jadi makna At-Thayyib itu bersih dari kekurangan dan kotoran, atau serupa dengan kudus atau suci, ya. Dikatakan dia maha bersih dalam pujian dan maha indah dalam nama bagi orang-orang yang mengenalnya. Ia membersihkan hambanya dengan amal soleh agar mereka masuk surga. Jadi Allah itu supaya hamba-hambanya ini beramal itu adalah dengan amal yang baik-baik, yang bersih, dan supaya kita itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan membersihkan surga untuk mereka. Dan surga itu juga bersih dengan masuknya orang-orang yang bersih tersebut. Sedangkan kalimat thayyibah, kalimat pembersih, adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat thayyibah ini adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang baik, membersihkan segala kotoran-kotoran, debu-debu yang ada di hati. Maka perbanyak kita mengucapkan la ilaha illallah. La yaqbalu illa thayyiba, dia tidak menerima kecuali yang thayyib, yang bersih. Jadi Allah itu tidak, karena Allah itu bersih, maka dia pun tidak menerima sesuatu yang kotor, yang tidak bersih. Jadi dia menerima hanya yang bersih-bersihnya aja. Karena itu tidak diterima pendekatan kepadanya dengan sedekah yang haram. Kalau mau mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah yang haram, yang diharamkan, maka Allah tidak akan menerima. Bersedekah misalnya dengan hasil mencuri, nah berarti cara mendapatkannya itu tidak pas, haram. Atau hasil korupsi disedekahkan, itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barang dari hasil menipu, ya kan, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi kadangkala hasil korupsi itu disedekahkan, maka walaupun disedekahkan kada diterima juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hartanya tuh kotor, haram. Sedangkan Allah menerima yang bersih-bersih aja. Jadi kalau hendak bersedekah itu ya yang halal. Dimakruhkan pula bersedekah dengan makanan yang buruk, misalnya biji-bijian lama yang sudah dimakan ngengat.
Dan kalau mau bersedekah yang haram itu kada boleh, tidak diterima. Tapi kalau yang jelek-jelek itu adalah dimakruhkan, artinya tercela. Misalnya biji-bijian yang lama tidak dimakan sudah, misal baras itu baulat sudah kan, atau baju-baju yang sudah kada layak dipakai lagi disedekahkan, nah itu makruh, yang mana kita sendiri pun kada suka untuk menerimanya. Nang rusak-rusak, buah-buahan yang rusak, biji-bijian atau banih yang rusak, atau baju pakaian yang rusak-rusak, nah itu kalau disedekahkan itu makruh, karena kita sendiri pun kada suka menerimanya, apalagi dibariakan lawan orang lain. Kemudian dimakruhkan juga bersedekah dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat subhat. Kalau ada hartanya itu bercampur, tidak jelas halal dan haramnya, lalu disedekahkan, itu juga dimakruhkan. Jadi yang paling bagus itu bersedekah itu adalah jelas hartanya itu adalah yang halal, itu yang kita sedekahkan. Tapi kalau kada jelas ini hartanya ini bercampur antara yang halal dan yang haram, maka itu adalah menjadi harta yang subhat. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Al-Baqarah 267. Ibaratnya tuh dipilihi buah-buahan itu, kalau anak sedekah misalnya yang buruk-buruk, lalu itu yang dibariakan, atau banihnya sudah nang rusak-rusak, itu yang dibariakan. Nah itu artinya kita memilih yang buruk-buruk, itu yang disedekahkan, maka itu adalah jangan, kata Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak menerima harta kecuali yang bersih, maka demikian pula tidak menerima amal kecuali yang bersih dari kotoran riya, ujub, sum'ah, dan sebagainya, baik yang lahir maupun yang batin. Kalau bersedekah itu ada penyakit hatinya, riya, pamer, artinya minta dilihat oleh orang lain, minta nilai, berarti amalan tadi pahalanya bisa hilang, karena riya itu akan menghapus pahala yang kita dapatkan dari amal kita. Ujub, nah ujub itu merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa bangga dia dapat bersedekah, itu juga dapat menghilangkan pahalanya. Sum'ah, minta didengarkan oleh orang lain. Jadi kalau riya itu minta dilihat, kalau sum'ah itu minta disiar, minta dikabarkan, artinya dia orang lain tidak melihat, bisa saja dia bercerita bahwa dia bersedekah. Nah padahal kan disuruh kita itu bersedekah itu seolah-olah tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Artinya sedekah itu kalau terang-terangan bagus, tapi kalau sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada terang-terangan. Karena kalau sembunyi-sembunyi itu lebih kecil kemungkinannya daripada riya. Jadi jangan kalau sudah sedekah itu menjadi riya, minta disiar-siarkan atau diekspos, diposting, tujuannya itu untuk pamer. Nah itu dapat menghilangkan pahala dari sedekah kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang thayyib dan kerjakanlah amal soleh. Jadi dalam hal ini Allah menyuruh para rasul itu makan makanan yang baik-baik dan mengerjakan amal soleh, amal yang baik-baik. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang thayyib yang kami berikan kepadamu. Allah menyuruh Rasul
adalah memakan rezeki yang baik. Demikian juga orang beriman, maka hendaklah mengikuti Rasul, memakan makanan atau rezeki yang baik yang diberikan Allah kepadamu, karena Rasul itu adalah contoh teladan kita. Kita ikuti Rasul makan yang baik, kita umpati para Rasul beramal soleh, kita ikuti. Maksud thayyib dalam nas di atas adalah yang halal, yang baik. Makanan yang baik itu artinya makanan yang halal. Halal lagi baik. Nah, halal. Baik halal itu zatnya atau cara mendapatkannya, kita dalam keadaan halal. Kalau misalnya makanan itu bangkai atau babi, yaitu zatnya yang diharamkan. Kalau makanannya halal tapi didapat dengan cara mencuri, menipu, nah itu juga haram, karena caranya itu adalah caranya itu kita yang salah, tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Dalam hadis ini terdapat petunjuk bagi seseorang itu memperoleh pahala atas apa yang dimakannya bila ia bertujuan jalankan ketakwaan, ketaatan, dan menghidupkan jiwanya, dan itu semua merupakan kewajiban. Jadi kalau kita memakan sesuatu, tujuannya itu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjadikan diri kita kuat untuk melaksanakan kewajiban agama, ketaatan kepada Allah, nah itu adalah dapat pahala kita makannya itu. Tapi juga jangan berlebihan. Berbeda halnya bila yang dimaksudnya itu sekedar memuaskan nafsu dan bersenang-senang. Kalau tujuannya makan itu hanya untuk bernyaman-nyaman, atau untuk berenak-enak saja, atau untuk memuaskan nafsunya, anak makan yang ini itu, nah itu beda. Yang dapat pahala itu adalah tujuannya makan itu supaya dia itu adalah dapat menjalankan perintah-perintah Allah, bukan untuk menyaman-nyaman aja. Nah itu bisa dimakruhkan kalau tujuannya hanya untuk menyaman-nyaman, atau bisa jadi nanti kalau berlebih-lebihan sampai membajir, bisa diharamkan karena makan makanan yang berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi makan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah kalau berlebihan itu dilarang oleh Allah. Kemudian lanjutan hadisnya itu disebutkan ada seorang laki-laki tadi kan, yang mengadakan perjalanan dengan pakaiannya yang berdebu, ya kan. Nah kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang panjang, badannya kusut dan berdebu, dan mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, ya Robbi, ya Robbi. Tetapi kata Nabi apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malabasahu haram, wa ghudhiya bil haram. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram. Orang ini sudah mengadakan perjalanan dengan pakaian yang berdebu, ya kan, musafir, berdoa kepada Allah, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dikenyangkan dengan yang haram, berdoa ya Robbi, ya Robbi. Maka doanya tadi kan sulit untuk dikabulkan. Maksudnya ia kenyang dengan hal-hal yang haram, makanannya itu baik zatnya atau cara mendapatkannya itu yang haram. Guzia artinya dikenyangkan dari kata al-ghidha. Sedangkan al-ghaza'u artinya adalah makanan. Allah Ta'ala berfirman, qala li fatahu atina ghadana.
Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Nah, jadi yang namanya tadi adalah goda'ana, itu adalah makanan, dalam surah Al-Kahfi ayat 62. Fana yustajabulah, maka bagaimana doanya dikabulkan. Jadi kata Nabi, bagaimana doanya dikabulkan kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram. Artinya kalau orang melakukan yang demikian itu, walaupun susah payah mengadakan perjalanan, berdebu, ya, tapi makanannya haram, minumannya haram, maka itu bagaimana doanya bisa terkabul, atau dengan kata lain doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Maksudnya jauh kemungkinannya diterima. Karena itu Al-Ibadi menjadikan makanan halal sebagai syarat diterimanya doa. Jadi Al-Ibadi ini menjadikan makanan halal itu sebagai syarat diterimanya doa. Maksudnya syarat ini kalau makanannya haram, berarti doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pendapat yang benar itu bukan merupakan syarat. Allah bahkan pernah mengabulkan doa makhluknya yang paling jahat, yaitu iblis. Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Surah Al-A'raf ayat 15. Jadi Allah pernah aja mengabulkan doa makhluknya yang paling jahat, yang terkutuk, iblis, ketika dia minta supaya jangan dimatikan sampai hari kiamat, dan Allah kabulkan. Oleh karena itu, isi dari hadis ini, pertama, Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang bersih dari kekurangan dan kotoran. Jadi Allah itu menerima sesuatu yang bersih, jangan yang kotor-kotor. Yang kedua, Allah itu memerintahkan pada orang beriman dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Jadi orang beriman ini mengikuti apa yang diperintahkan kepada para rasul Allah, ikuti oleh orang yang beriman. Kemudian doa yang memakan makanan haram itu secara umum tadi tidak akan diterima oleh Allah doanya kalau kita memakan makanan yang haram. Walaupun kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah mengabulkan doa orang yang misalnya melakukan makanan yang haram itu, kalau seandainya Allah memang menghendaki. Contohnya, Allah bisa saja mengabulkan daripada permohonan iblis tersebut, kan. Cuma secara umum kita itu disuruh supaya baik makanan kita. Artinya secara umum Allah tidak akan menerima doa orang yang memakan makanan yang haram, itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kesimpulan hadis ini, sesuatu yang thayyib, yang baik adalah yang dinilai thayyib oleh penentu syariat. Artinya yang namanya baik, yang halal itu siapa yang kategorinya bagaimana? Ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita yang baik itu, yang thayyib, tapi berdasarkan kriteria yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, seseorang harus diberi pahala. Seorang hamba diberi pahala apabila memakan makanan yang thayyib, yang halal, dengan maksud memperoleh kekuatan dalam melaksanakan ketaatannya. Kalau kita memakan makanan yang thayyib, yang halal tadi, maka akan diberikan pahala oleh Allah karena kita melaksanakan perintah Allah dengan tujuan memang memakan ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita makan makanan supaya kita kuat dalam beribadah kepada Allah, bukan untuk tujuan memuaskan hawa nafsu saja atau bersenang-senang. Yang ketiga adalah doa orang yang bepergian musafir adalah mustajab, dikabulkan.
Jadi salah satu kelebihan orang yang musafir ini adalah doanya mustajab. Selama tadi kan jangan memakan makanan yang atau meminum minuman yang diharamkan atau memakai pakaian yang diharamkan. Kemudian yang keempat, doa orang yang hatinya putus asa adalah mustajab. Maksudnya di sini adalah hatinya hanya tidak ada lagi mengharapkan yang lain, semata-mata mengharapkan Allah saja yang memberikan pertolongan. Hatinya putus asa dengan makhluknya yang lain. Hanya Allah yang dapat memberikan pertolongannya. Atau orang yang sudah teraniaya, ya kan? Jadi dia hanya bisa berdoa saja lagi, kan? Jadi hatinya itu semata-mata hanya sudah tidak bisa mengharapkan yang lain lagi, sudah menyerahkan, minta tolong kepada Allah saja. Nah, itu mustajab, tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali pertolongan dari Allah. Itu adalah mustajab. Demikian isi dari kandungan hadis yang ke-10 pada kitab Arba ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila terdapat kebenaran, itu semata-mata dari Allah. Apabila terdapat kesalahan, itu merupakan ya kekurangan dari saya sendiri. Akhirnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.